sini saya akan menjelaskan beberapa proses perjalanan sel menjadi sel spesifik dan memahami diferensiasi sel pada manusia. Menjelaskan tentang pengertian sel, struktur dasar sel dan fungsinya, pengertian diferensiasi sel, tahap diferensiasi sel dari sel punca menjadi sel khusus. Contoh diferensiasi sel pada tubuh manusia seperti sel saraf, sel otot, sel darah, dan sel epitel. Kemudian pentingnya diferensiasi sel dalam pertumbuhan dan perkembangan manusia, gangguan yang dapat terjadi apabila proses diferensiasi sel tidak berjalan dengan normal. Kita masuk di pengertian sel. Apa sih pengertian sel itu? Sel adalah unit struktural, fungsional, dan biologis terkecil penyusun makhluk hidup. Semua makhluk hidup, baik yang bersel satu maupun bersel banyak, tersusun atas sel. Sel mampu menjalankan berbagai proses kehidupan seperti metabolisme, pertumbuhan, reproduksi, dan respon terhadap rangsangan. Oleh karena itu, sel disebut sebagai unit dasar kehidupan. Dalam tubuh manusia terdapat triliun sel yang bekerja sama membentuk jaringan, organ, dan sistem organ. Meskipun ukurannya sangat kecil, sel memiliki struktur yang kompleks sehingga mampu menjalankan fungsi-fungsi penting untuk mempertahankan kehidupan. Kemudian kita masuk di struktur dasar sel dan fungsinya. Struktur dasar sel dan fungsinya terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu membran sel, sitoplasma, inti sel, mitokondria, ribosom, retikulum endoplasma, dan badan Golgi. Membran sel merupakan lapisan tipis yang membungkus sel. Fungsinya adalah melindungi sel serta mengatur keluar masuk zat yang dibutuhkan atau dikeluarkan oleh sel. Sitoplasma adalah cairan yang mengisi bagian dalam sel. Di dalam sitoplasma terdapat organel-organel yang berfungsi menjalankan berbagai aktivitas sel. Kemudian inti sel atau nukleus. Nukleus merupakan pusat pengendali aktivitas sel. Di dalam terdapat DNA yang menyimpan informasi genetik dan mengatur proses pertumbuhan serta pembelahan sel. Kemudian mitokondria. Mitokondria berfungsi menghasilkan energi yang diperlukan sel untuk menjalankan aktivitasnya. Karena perannya tersebut, mitokondria sering disebut sebagai pembangkit tenaga sel. Kemudian ribosom. Ribosom berfungsi sebagai tempat sintesis protein yang dibutuhkan sel, pertumbuhan, dan perbaikan sel. Kemudian retikulum endoplasma membantu proses pembentukan dan transportasi protein serta lemak di dalam sel. Dan yang terakhir, badan Golgi bertugas memodifikasi, mengemas, dan mendistribusikan protein yang telah dihasilkan sel. Kemudian kita masuk di pengertian diferensiasi sel. Diferensiasi sel adalah proses perubahan sel yang masih sederhana dan belum memiliki fungsi khusus menjadi sel yang memiliki bentuk, struktur, dan fungsi tertentu. Proses ini terjadi selama pertumbuhan dan perkembangan organisme. Diferensiasi memungkinkan satu sel punca berkembang menjadi berbagai jenis sel yang berbeda, seperti sel saraf, sel otot, sel darah, dan sel epitel. Meskipun semua sel berasal dari DNA yang sama, setiap jenis sel mengaktifkan gen yang berbeda, sehingga menghasilkan fungsi yang berbeda pula. Kemudian kita masuk di tahap diferensiasi sel dari sel punca menjadi sel khusus. Tahap pertama, sel punca. Sel punca merupakan sel yang belum terspesialisasi dan memiliki kemampuan membela diri serta berkembang menjadi berbagai jenis sel. Tahap kedua, komitmen sel. Pada tahap ini, sel mulai menerima sinyal dari lingkungan dan tubuh yang menentukan jenis sel apa yang akan dibentuk. Kemudian tahap ketiga, diferensiasi sel. Sel mulai menunjukkan perubahan bentuk dan mulai mengaktifkan gen-gen tertentu sesuai fungsi yang akan dijalankan. Kemudian tahap 4, diferensiasi lanjut. Sel semakin berkembang dan memiliki karakteristik yang lebih spesifik seperti mampu menghantarkan impuls saraf atau berkontraksi. Kemudian masuk tahap terakhir, sel dewasa atau sel khusus. Pada tahap akhir, sel telah memiliki bentuk dan fungsi spesifik, misalnya menjadi sel saraf, sel darah merah, sel otot, atau sel epitel. Kita masuk di contoh diferensiasi sel pada tubuh manusia.
Contoh diferensiasi sel pada tubuh manusia itu terbagi menjadi 4. Yang pertama sel saraf, sel otot, sel darah, dan sel epitel. Sel saraf terbentuk dari sel punca yang berdiferensiasi menjadi neuron. Sel ini memiliki bentuk panjang dengan akson dan dendrit yang berfungsi menghantarkan impuls saraf ke seluruh tubuh. Fungsinya mengirim informasi dari otak ke seluruh tubuh, mengatur gerak, dan membantu proses berpikir, mengingat, dan merasakan. Kemudian sel otot. Sel otot berkembang menjadi sel yang mampu berkontraksi dan relaksasi. Struktur khusus yang dimiliki sel otot memungkinkan tubuh bergerak. Fungsinya menghasilkan gerakan tubuh, menjaga postur tubuh, dan membantu kerja organ seperti jantung dan saluran pencernaan. Kemudian sel darah. Sel darah berasal dari sel punca di sumsum tulang. Sel ini berdiferensiasi menjadi berbagai jenis sel darah seperti eritrosit, leukosit, dan trombosit. Fungsinya, eritrosit mengangkut oksigen, leukosit melawan infeksi, dan trombosit membantu pembekuan darah. Kemudian sel terakhir, sel epitel. Sel epitel membentuk lapisan pelindung pada permukaan tubuh dan organ. Fungsinya melindungi jaringan di bawahnya, menyerap nutrisi, menghasilkan dan mengeluarkan zat tertentu. Kemudian kita masuk di pentingnya diferensiasi sel dalam pertumbuhan dan perkembangan manusia. Diferensiasi sel memiliki peran yang sangat penting karena memungkinkan terbentuknya berbagai jenis jaringan dan organ yang diperlukan tubuh. Tanpa diferensiasi, tubuh manusia hanya akan terdiri dari kumpulan sel yang sama dan tidak mampu menjalankan fungsi yang kompleks. Fungsi diferensiasi membantu pembentukan otak, jantung, paru-paru, otot, kulit, darah, dan organ lainnya selama perkembangan embrio hingga dewasa. Selain itu, diferensiasi juga berperan dalam perbaikan jaringan yang rusak dan pengganti sel yang telah mati. Kemudian kita masuk di gangguan yang dapat terjadi apabila proses diferensiasi sel tidak berjalan normal. Apabila proses diferensiasi sel terganggu, berbagai masalah kesehatan dapat muncul, seperti kanker, kelainan kongenital, gangguan darah, gangguan pertumbuhan, dan gangguan sistem saraf. Kanker adalah sel gagal berdiferensiasi secara normal dan terus membela tanpa kendali sehingga membentuk tumor atau kanker. Kelainan kongenital, gangguan diferensiasi sel perkembangan janin dapat menyebabkan cacat bawaan seperti kelainan jantung, kelainan saraf, atau kelainan anggota tubuh. Kemudian, gangguan darah. Kesalahan diferensiasi sel darah dapat menyebabkan anemia, leukemia, atau gangguan sistem kekebalan tubuh. Gangguan pertumbuhan. Proses pertumbuhan dapat terganggu sehingga organ tidak berkembang secara sempurna. Dan yang terakhir, gangguan sistem saraf. Diferensiasi neuron yang tidak normal dapat mengganggu fungsi otak dan sistem saraf sehingga memengaruhi kemampuan berpikir, belajar, dan bergerak. Kesimpulannya, sel merupakan unit dasar kehidupan yang menyusun seluruh tubuh makhluk hidup. Melalui proses diferensiasi, sel punca dapat berkembang menjadi berbagai jenis sel khusus yang memiliki struktur dan fungsi berbeda. Diferensiasi sel sangat penting dalam pembentukan jaringan organ serta pertumbuhan dan perkembangan manusia. Apabila proses ini berjalan normal, tubuh dapat berkembang dengan baik dan menjalankan seluruh fungsinya secara optimal. Sebaliknya, gangguan pada diferensiasi sel dapat menyebabkan berbagai penyakit dan kelainan, termasuk kanker, gangguan pertumbuhan, dan cacat bawaan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai sel dan diferensiasi sel sangat penting untuk memahami bagaimana tubuh manusia tumbuh, berkembang, dan mempertahankan kehidupannya.